mengirim coklat, dan mengucapkan I love you, mengucapkan sayang. Saya percaya pagi ini Tuhan mau kita mengingat bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengungkapkan kasih sayangnya buat kita. Dia sudah mengirim Yesus karena begitu besar kasihnya atas setiap kita. Biarlah kita mulai merayakan kasih sayang Tuhan. Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Selamat pagi, apa kabarnya? Saya percaya kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Di hari ini bertepatan dengan hari Valentine, hari kasih sayang. Orang ingin mengungkapkan kasih sayang kepada, yaitu istrinya, kepada suaminya, kepada teman, sahabat, keluarganya. Mungkin dengan mengirim bunga, dengan memberi ungkapan, yaitu mengirim coklat, dan mengucapkan I love you, mengucapkan sayang. Saya percaya pagi ini Tuhan mau kita mengingat bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengungkapkan kasih sayangnya buat kita. Dia sudah mengirim Yesus karena begitu besar kasihnya atas setiap kita. Biarlah kita mulai merayakan kasih sayang Tuhan tiap hari di hidup kita, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan. Kalau kita bergumul sepertinya kurang mengasihi Tuhan, saya percaya yang kita perlu adalah kita perlu mengerti, memahami, memiliki pewahyuan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Jika kita mungkin bergumul untuk bisa mengasihi teman, sahabat, keluarga kita, saya percaya kunci jawabannya adalah kita perlu merenungkan betapa besarnya kasih sayang Tuhan buat kita. Ratapan di pasal yang ketiga ayat 22 dikatakan seperti ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan untuk hidupmu tak berkesudahan. Terus menerus tanpa jeda, tidak ada paus. Kasih Tuhan di hidupmu selalu baru, bahkan tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan selalu besar buat kita. Dan Tuhan punya cara yang ajaib yang tidak pernah kehabisan akal ide untuk mengungkapkan bahwa Dia mengasihi kita. Pak Pendeta, bagaimana mungkin Tuhan selalu mengasihi saya tanpa jeda? Saya banyak kekurangan, saya banyak kelemahan, saya bukan orang baik. Mungkin itu yang ada di pikiranmu. Kitab Malaiki dikatakan juga berpikir demikian, tapi di awal dikatakan oleh Tuhan, aku mengasihi kamu. Malaiki 1 ayat 2. Kalau saudara baca New Living Translation, ditulis seperti ini, I have always loved you. Aku sudah dan selalu mengasihi kamu. Mungkin kau ada tantangan yang belum selesai, ada masalah yang belum beres, ada sakit yang belum sembuh, ada hutang yang belum terbayar. Tapi kau perlu tahu dulu pijakan ini, bahwa di hatinya Tuhan, di pihaknya Tuhan, Tuhan mau berkata di tengah masalah tantangan yang mungkin kau butuh jalan keluarnya. Kau harus tahu dulu ini, Tuhan bilang, aku sudah dan selalu mengasihi kamu. I have always loved you. Kalau kita baca terus kalimatnya, say the Lord, but you retort, really? Tapi engkau bertanya, bagaimana mungkin? How have you love us? Bagaimana caranya engkau mengasihi kami? And the Lord replies, this is how I show my love for you. I love your ancestor Jacob, but I reject his brother Esau. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, aku mengasihi kamu, tetapi kamu berkata, bagaimana caranya Tuhan mengasihi kami? Lalu Tuhan menjawab, bukankah aku mengasihi Yakub dan membenci Esau? Bagaimana Tuhan mengasihi kita? Bagaimana Tuhan bisa selalu mengasihi kita? Itu mungkin pertanyaan, Pak Pendeta nih ada-ada aja. Saya ini orang yang kurang baik loh, saya ini orang yang banyak kekurangan. Mungkin Tuhan akan selalu mengasihi orang yang selalu berbuat baik. Tapi saya berkali-kali mengalami kegagalan, kesalahan. Justru untuk engkau tidak gagal, tidak salah, engkau perlu tahu bahwa Tuhan selalu mengasihi kamu. Bagaimana caranya? Tuhan bilang, aku membenci Esau, mengasihi Yakub. Esau itu yang sulung, Yakub itu yang bungsu. Roma 8, cepat saja ya, Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, saudara dan saya, mereka
saudara dan saya, ditentukan dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya, gambaran Yesus. Supaya Yesus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya saudara mengerti hari ini, Yesus yang sulung dan kita yang bungsu. Ketika saudara bertanya, bagaimana bisa Tuhan selalu mengasihi saya? Bagaimana mungkin Tuhan selalu mengasihi saya? Jawaban Tuhan di kitab Malaiki, aku sudah membenci yang sulung sehingga bisa mengasihi yang bungsu. Kata membenci di sana melukai, menolak. Kalau saudara baca terjemahan baru, dikatakan di ayat 3-nya, membuat pegunungannya sunyi sepi seperti padang gurun. Ini adalah apa yang Yesus perbuat di atas kayu salib. Apa yang Bapa perbuat buat Yesus di atas kayu salib. Yesus ditinggalkan, Yesus dilukai. Terjadi pertukaran yang luar biasa terhebat dalam kehidupan umat manusia. Yesus menanggung semua kutuk yang ada di hidup kita, dan kita menerima semua berkat yang Yesus punya melalui kematiannya. Salah satu berkat yang Yesus punya adalah Yesus dikasihi Bapanya. Yesus selalu dikasihi Bapanya. Dan berkat itu hari ini ada di hidupmu, di hidupku. Karena kematian Yesus di atas kayu salib, Tuhan mau berkata, I have always loved you. Mungkin saudara berpikir, Pak Pendeta, kalau Tuhan selalu mengasihi saya, harusnya nggak ada badai dong di hidup saya, nggak ada masalah dong. Masalah bukan dari Tuhan datangnya, badai bukan dari Tuhan datangnya. Badai datangnya dari kehidupan, masalah datangnya mungkin dari kelalaian, kesalahan kita. Tapi adanya masalah bukan berarti absen atau perginya kasih Tuhan di hidup kita. Di perahu yang sama, ketika ada badai dan murid-murid ketakutan panik, Yesus ada di situ. Yesus mengasihi mereka dan Yesus meredakan badainya. Sabar, percayalah, badai di hidupmu pasti reda. Tuhan selalu mengasihi kamu. Kalau kamu tahu Tuhan mengasihi kamu, itu yang membuat hidupmu jadi berbeda, hidupmu jadi berubah, hidupmu jadi menghasilkan. Kekristenan titik beratnya kita dikasihi Tuhan, sehingga kita mampu berbuat banyak. Agamawi titik beratnya kita berbuat banyak supaya bisa dikasihi Tuhan. Saya ulang, kekristenan beda. Kekristenan kita paham, kita mengerti Tuhan sudah berbuat banyak buat kita, memampukan kita berbuat banyak buat Tuhan, mendorong kita berbuat banyak buat Tuhan. Itu kekristenan yang membuat Maria Magdalena memecahkan minyak narwastu yang mahal di kaki Yesus. Minyak narwasti seharga upah 1 tahun kerja di kaki Yesus adalah karena dia menerima, dia merasakan kasih Tuhan yang banyak di hidupnya. Yang membuat Zakeus membagi setengah dari hartanya buat orang miskin dan mengganti kerugian orang yang pernah dia rugikan 4 kali lipat adalah ketika dia tahu bahwa Tuhan ternyata tidak menolak dia, bahwa Tuhan selalu mengasihi dia, bahkan Tuhan berkunjung ke rumahnya. Ketika semua orang meyakinkan, orang-orang agamawi meyakinkan, kamu gak dikasihi Tuhan. Tuhan gak mungkin datang ke rumahmu. Ternyata Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Dan itu yang mengubahkan Zakeus, yang membuat Petrus di kesempatan berikutnya tidak menyangkal Yesus lagi. Karena waktu dia menyangkal Yesus, Yesus menatap dia dengan tatapan yang penuh kasih yang membuat dia menangis. Sehingga di hari kebangkitan di Laut Tiberias, Petrus berlari berenang ke arah Yesus, bukan menghindar dari Yesus, berenang ke arah Yesus karena tahu bahwa kasihnya menerima dia. Dan itu yang memampukan dia di kesempatan berikutnya diancam harus menyangkal Yesus. Dia tidak menyangkal Yesus dan dia memilih lebih baik disalib terbalik daripada menyangkal Yesus. Dia menunjukkan kesetiaannya. Saya percaya waktu kita sadar betul kasih Tuhan besar di hidup kita, itu yang buat kita nggak hitung-hitungan. Yang buat Maria tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Minyak narwastu untuk upah 1 tahun kerja loh, dipecahkan di kaki Yesus. Dia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Yang membuat dia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan adalah dia telah menerima, dia sadar kasih Tuhan besar di hidupnya. Yang membuat Petrus tidak takut mati disalib terbalik, karena dia sadar Tuhan setia terhadap hidupnya. Yang membuat Zakeus berbuat banyak untuk orang lain adalah karena dia sadar ada kasih Tuhan yang besar. Inilah kekristenan.
di hari Valentine ini, di hari kasih sayang Tuhan ini, saya mau ingatkan, inilah kasih sayang Tuhan buat hidupmu yang membuatmu jadi berubah. Saya sering kasih ilustrasi sama jemaat. Kalau ada orang, entah kenapa kita lihat orang itu nggak suka terus. Tapi setiap kali kita berjumpa dengan orang itu berbuat baik terus kepada kita. Ramah kepada kita, bahkan bawain kita martabak, bawain kita makanan, bawain kita berkat waktu kita kesulitan, dia yang tolong kita. Tapi kita nggak suka sama orang itu. Dan saya percaya akan datang waktunya hatimu dipenuhi dengan kebaikan hati orang itu. Dan ketika hatimu meluap dengan kebaikan hati orang itu, kau akan berpikir, orang itu udah begitu baik, kenapa saya nggak bisa buat baik sama dia? Dan berakhir, saudara, akhirnya berbuat baik bukan diusahakan. Berbuat baik lahir dari hati yang merasakan kebaikan orang itu. Itu kekristenan. Itulah kekristenan. Kita udah dikasih tahu sama Tuhan susah. Kita udah dibilangin sama Tuhan susah. Tapi waktu kita menerima kasih Tuhan yang banyak di hidup kita, nggak bisa enggak. Akhirnya kita berbuat banyak juga kepada Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Dan saya percaya di pagi hari ini kasih Tuhan membuat kita melakukan lebih banyak juga buat Tuhan. Melakukan lebih banyak buat keluarga kita, buat sahabat kita, teman kita, lingkungan kita. Di hari kasih sayang ini, biarlah kasih sayang Tuhan justru yang meluap-luap di hati, di pikiran kita. Sehingga dunia yang mungkin kasihnya sudah tawar, ada hidupmu di tengah-tengah dunia boleh merasakan, teman, sahabat, keluarga, orang di sekitarmu boleh merasakan kasih Tuhan yang tidak habis-habisnya, yang selalu baru setiap pagi lewat hidupmu. Puji Tuhan, saya percaya di pagi hari ini banyak pribadi yang dikuatkan, banyak pribadi yang diteguhkan, banyak pribadi yang menerima kasih Tuhan, banyak pribadi yang pagi ini disadarkan betapa besarnya kasih Tuhan terhadap setiap kita. Puji Tuhan, karenanya di pagi hari ini saya mengajak setiap kita ambil waktu, responi firman Tuhan. Bilang, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengasihi aku. Terima kasih Kau sudah mati di kayu salib, supaya Bapa selama-lamanya bisa mengasihi aku. Supaya Bapa tanpa jeda, tanpa pause bisa terus mengasihi aku. Dan aku beriman di tengah masih ada masalah, tantangan, sakit belum sembuh, utang belum terbayar, ada kasih Tuhan yang besar, yang mengalir, yang tidak habis-habisnya di hidupku, yang memampukan aku hidup sebagaimana aku ada sampai hari ini. Jika itu doamu, boleh taruh tangan kananmu di dada. Dimanapun kau berada, saya mau doa buat setiap pribadi. Berkati Tuhan setiap anak-anakmu yang menaruh tangan di dada. Mereka yang butuh mengerti kasih Tuhan lebih besar lagi. Biarlah firman Tuhan menyingkapkan bahwa betapa hebat kasih Tuhan atas hidup mereka. Dan kami percaya, hamba percaya Tuhan, kasih Tuhan berbuat sesuatu di hidup mereka. Kalau yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang beban berat beri kelegaan. Tidak seorang pun dilewatkan, setiap pribadi diberkati oleh Tuhan Yesus di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah doa dan kita bersyukur kasih sayangnya semakin besar, semakin besar, semakin besar ditunjukkan, dinyatakan di hidup kita. Terus maju dalam Tuhan. Jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Mungkin sebagai pemberian ungkapan kasih sayang di hari kasih sayang ini. Bagikan kepada temanmu, anak-anak muda yang punya pacar, bagikan link ini kepada pacarmu, bilang Happy Valentine, biar pacarmu tahu kasih Tuhan terhadap dia begitu besar. Bagikan kepada istri, suamimu, kepada temanmu, sahabatmu. Selamat hari kasih sayang Tuhan selalu besar buat kita. Tuhan berkati setiap kita. See you.